Di kesempatan ini saya kembali berada di Desa Tua Kau, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran saya di sini karena ada laporan dari warga bahwa pemilik lahan di tempat ini menyegel pustu yang telah dibangun oleh pemerintah, sehingga aktivitas pelayanan terhadap masyarakat di gedung yang telah dibangun pemerintah ditutup. Karena itu ikuti saya melihat langsung ini posisi, ya, ini posisi papan nama Puskesmas Pembantu Nuataus, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Posisinya ada di Desa Tua Kau. Nanti saya juga akan ngobrol bersama dengan pemilik lahan dan juga ada saksi-saksi, tidak terlepas juga dari pemerintah desa, yang Bapak Desa juga akan hadir untuk menyampaikan problem masalah yang sampai dengan saat ini, sejak 2019 sampai dengan saat ini 2025 belum terselesaikan. Seperti apa? Ikuti dalam ngobrol pintar bersama dengan pemilik lahan dan juga pemerintah setempat. Pemirsa, di sebelah kiri kanan saya sudah ada Pak Desa, juga di sebelah saya ada pemilik dari lahan yang tepatnya dibangun pustu Nuataus Desa Tua Kau. Kita akan mendengar cerita yang sesungguhnya dari pemilik lahan dan sejauh mana peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa, untuk menyelesaikan. Iya, beta dengan Bapak siapa? Bapak Jorhens Nina. Bapak Jorhens Nina. Pak, bisa ceritakan apa yang menyebabkan sehingga Bapak dong menyegel sebagai pemilik lahan, ya, menyegel pustu ini? Silakan. Begini, ini lahan ini bukan asal dari saya punya mama dan bapak. Bukan saya yang usaha ini lahan juga, tapi dari usaha kasih tinggal dari bapak dan mama. Bapak mati tahun 66, mama baru mati tahun 2008. Nah, itu sudah tahun 1992 di sini dapat sarana umum ialah kesehatan. Ini. Terus ini pemborongnya dari Campong, baik mantan camat Pak Ngebat datang di rumah waktu itu karena datang di rumah juga kasih tahu bilang dua tahun ini dapat bantuan sarana umum mengenai kesehatan. Ya, jadi saya datang di sini untuk kira-kira ada lokasi kosong dan tanah kosong untuk mau bangun di pustu. Jadi saya bilang begini, ini pustu ini 2 tahun jadi kepala desa dulu. Coba ngomongin kepala desa dulu. So, saya tidak bisa ame ahli atau ame hak untuk membahas tanah. Terus ini Bapak Ngefat ini dia bilang sudah saya suruh hubungi kepala desa, tapi di Nuataus di bagian atas daerah pemukiman tidak ada lahan. Jadi harap lahan di sini ialah penduduk asli di sini punya lahan. Terus saya ini apa? Saya bilang begini, kalau begitu nanti Pak pulang kok, nanti baru datang, nanti potong omong dulu. Karena ini masalah umum ini, bukan masalah pribadi ini. Jadi ini, ya sudah dia pulang lewat 1 bulan kok, datang ulang karena dana sudah mau cair, dana bangunan ini. Datang juga dia bilang, saya nama panggilan hari-hari kobis.
Pak Komis, Nah, oke. Bapak desa tahu. Komis ini dana sudah keluar, jadi kasih tanah sudah. Terus saya bilang kok tanah di sini, Bapak saya suka kasih habis di SDG Mi. Sekarang ada di bawah sini. Habis itu di ini pasar. Nah sekarang saya tanah sudah ada lagi. Nah sisa di atas sini, tapi itu potong tanpa rumah dong. Nah, dia bilang begini, kalau begitu, nah sudah jadi, itu saya pikir, sudah jadi, potong di sini setengah mati dengan kesehatan kalau potong sakit. Nah, begitu itu sudah, saya omongin bapak om kandung di UL, saya omongin dia juga, dia bilang, kok dari lusa, beta sudah bisa omong. Dari lusa yang bawa omong, karmana itu sudah. Hanya kasih tahu tua karena orang tua masih hidup. Ibu mama si bapak dan sudah ada lain. Ya sudah, omong dari tua juga tua bilang kok ini om ini nama Uka. Kalau Uka suruh omong karmana tapi kalau Uka setuju sah. Kok berjuang hebat mau bangun kasih potong kesehatan di sini. Nah, saya datang di berjuang hebat. Dia kasih setuju batas dari sini sampai di pagar tembok sebelah. Pagar tembok itu sebelah. Tidak pakai meter Pak, karena pada waktu itu tahun 92 di sini tuh kan sudah ada mau meter dari mana kau bawa? Karena Bapak meyakini bahwa biarkan Tuhan datang puskesmas ini. Jadi saya hanya kasih setuju batas di situ di pagar tembok sebelah itu tidak pakai meter. Habis dari sini di belakang sana deka dengkol bisa ada pilar. Ada pilar. Oke. Terus sudah baik tua ini sudah kasih turun bahan pekerjaan batukan dari tapi Bapak betul-betul sudah menyerahkan menyerahkan saya tidak ini karena potong juga ini kok senang dengan ya, kesehatan kesehatan. Pada waktu itu potong kesehatan terkecuali Campong. Ya, Kecamatan Fatuli Barat ini baru juga. Berarti sudah clear, Bapak sudah menyerahkan kepada pihak pemerintah. Pihak pemerintah kesehatan. Ya, tapi kenapa ditutup atau disegel? Kenapa? Pertanyaannya kenapa Bapak dong segel lagi? Karena sudah kasih ke pemerintah lalu disegel lagi. Begini. Kok selama ini saya tidak pernah segel dari tahun 92 sampai tahun 2000 berapa? 19. Saya tidak pernah segel. 19. Dari 92 sampai 19 tidak segel. Tapi ini ada penama di depan. Oh, itu memang sudah. Karena kenapa? Orang lain serobot masuk ini. Oh, ada yang menyerobot. Saya kasih ini tanah bukan kasih siapa saja yang ingin kok ame. Saya kasih ini tanah khusus untuk kesehatan kotong di sini. Lalu bukan kesehatan ini bangun untuk kobi sendiri. Baik. Masyarakat umum. Berarti sudah bisa dapat ditangkap. Bapak sudah memberikan kepada pemerintah, tetapi ada pihak oknum tertentu yang menyerobot. Begitu kurang lebih ya. Ini saya Pak. Ya, ini catatan untuk kita ketahui bersama. Keluarga atau Bapak bersama dengan keluarga sudah memberikan lahan ini kepada pemerintah dalam hal ini keluarga kesehatan. Semua sudah berikan lahan ini untuk kesehatan. Tetapi diserobot oleh oknum tertentu. Dasar inilah yang ini yang membuat saya orang tua sudah mati habis tapi saya masih hidup. Bikin saya sakit hati. Kok saya kasih ini tanah dan cuma-cuma. Tidak ada imbalan jasa. Baik. Untuk masyarakat semua tahu belum ada mekar desa waktu itu. Berarti dasarnya adalah kenapa Bapak dong melakukan aksi ini karena ada penyerobotan itu saja. Itu sejak kapan Bapak dong mulai tutup ini sejak kapan? Ya. Bapak dong tutup ini sejak kapan? Tahun 2021 kok 21. Sejak 2021 sampai dengan sekarang Oke. Kita sudah tahu bahwa penyegelan ini sebenarnya baru berlaku dari 2021 sampai dengan saat ini 2025. Oke. Kota tangkap itu sekarang kita ke Pak Desa. Pak Desa satu Benemendo. Ya, Desa Kapal Desa Tua Kau. Ya maaf ini logat ini sih. Pak Desa, sejauh mana peran desa dalam
menyelesaikan problem ini? Apakah desa diam-diam saja atau seperti apa? Silakan Pak Desa. Sepanjang ini saya sudah merasa kesal dengan adanya penutupan ini pustu di sini. Nah, di situ ada masalah. Waktu saat masalah itu saya belum ke polisi, saya masih ke masyarakat. Saya juga sepaham dengan pendapatnya tuan pemilik tanah Bapak Kobis ini. Tanah ini diserahkan untuk aset umum, sarana umum, yaitu ya kesehatan, bukan untuk orang lain kuasai. Untuk itu saat itu kita sebagai tokoh masyarakat juga kita sama-sama buat pengaduan supaya kalau bisa itu tanah itu jangan diambil oleh orang lain, sedangkan tetap jadi aset milik kesehatan seperti Desa Tokau. Karena menunggu ini proses ini masih di tangan inspektorat, belum ada titik terang untuk apakah ini tanah ini benar-benar nanti serahkan kembali kepada pemilik tanah atau tetap ada di pemerintah Desa Tokau atau Pemda Kabupaten Kupang, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Nah, untuk itu sepanjang ini kami harapkan supaya dari inspektorat yang sudah pernah datang untuk jadi izin siap, inspektorat sudah pernah turun. Itu tahun berapa? Tahun 2021. Inspektorat sudah turun dari 2020, tapi belum ada penyelesaian. Iya, belum ada. Ya, ini catatan kedua untuk pemerintah. Perlu diketahui bersama bahwa ternyata inspektorat sudah turun, tapi sampai di 2020 belum ada penyelesaian. Lanjut, Prof. Untuk itu harapan saya sebagai pemerintah Desa Tokau, sehingga kalau bisa ada titik terang dalam keputusan pemerintah dari inspektorat mengambil keputusan, apakah ini benar-benar nanti tetap dikuasai oleh pemilik tanah yaitu Bapak Kobis Nine, atau tetap pemerintah atau tetap dikuasai oleh pemerintah Desa Tokau atau pemerintah Kabupaten Kupang, sehingga pemerintah Desa Tokau dengan tenaga medis dan kepala pustu foto itu betul bisa beraktivitas di sini menyangkut dengan pelayanan kesehatan masyarakat di pustu ini. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan itu. Oke, terima kasih. Di sebelah saya juga ada perwakilan dari masyarakat. Mungkin Bapak bisa menyampaikan nama dan permintaan dari warga sendiri. Baik, nama saya Bapak Yunus Jawa. Saya sebagai masyarakat dan merasa resah juga dalam pelayanan medis yang sudah bermasalah dari 2019, segelnya 2021 Pustu Notaus ini Desa Tokau ini. Saya sebagai warga juga masyarakat, saya merasa resah dengan pelayanan. Kami juga merasa kasihan terhadap bidan yang ada atau medis yang ada yang tidak layak bagi mereka untuk melayani karena tempat mereka ini terlalu sempit. Ya, dan satu hal lagi, sebagai masyarakat, sesudah masalah Pustu Notaus ini terjadi, kami sudah lapor. Awalnya dari RT setempat tidak ada respon, ke RW tidak ada respon, kami lanjut lagi ke BPD, tidak ada respon. Kami lanjut ke Pak Camat pun tidak ada respon. Kami lanjut lagi ke tingkat atas pun tidak ada respon. Bahkan kami sampai dibawa ke Pemda. Tapi tidak ada respon, tidak ada solusi. Sehingga kami kembali dan kami bersabar. Setelah itu kami bertanya pada pemilik tanah, Bapak Joris Nina ini, dia mau tetap mengadu. Sehingga kami berjalannya waktu, kami menemukan ada lembaga yang membantu kami untuk mengatasi ini masalah sehingga mencapai titik terang. Seperti apa yang kami sudah jalankan itu semua, kami dapat solusi juga dari lembaga untuk merespon kami, maka kami berani bersama dengan pihak lembaga untuk kami segel pustu ini sehingga menjadi titik terang pada oknum yang merampas sebagian dari tanah pustu yang sudah diserahkan oleh pemilik tanah ini kepada pihak kesehatan secara cuma-cuma, sehingga menjalannya itu mendapatkan titik terang yang benar sehingga pustu ini bisa digunakan kembali oleh pihak pemerintah bersama dengan Kepala Puskesmas Poto. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Pemirsa, kita telah mendengar bersama baik dari pemilik lahan
dari Pak Desa dan juga ada yang mewakili warga yang ada di daerah ini, dan mereka sudah menyampaikan kronologis rentetan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun sampai dengan saat ini belum ada jalan keluar, belum ada solusi. Karena itu diminta kepada pihak dalam hal ini inspektorat maupun dinas kesehatan untuk segera mencari solusi, menyelesaikan problem ini, sehingga ya seperti yang disampaikan oleh warga, problem-problem dari pergumulan-pergumulan dari bidan-bidan yang ada di tempat ini mereka bisa menempati, bisa memanfaatkan gedung yang telah dibangun ini untuk pelayanan terhadap masyarakat. Kurang lebih. Terima kasih Pak Desa. Terima kasih Bapak. Semangat ya. Oke, arah ke Benu, arah ke timur.